Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizman Rifai dengan NIM 1314219090. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat kepegawaian untuk pembangunan. Baik, yang pertama ada pengertian administrasi. Kita sering mendengar istilah administrasi terutama di bidang yang berkaitan dengan pencatatan, akuntansi, komunikasi, agenda setting, dan lain sebagainya. Pengetahuan administrasi suatu institusi atau perusahaan pemerintah diperlukan untuk mendukung jalannya suatu pemerintahan atau perusahaan. Jika sebuah lembaga dikelola dengan baik, maka lembaga tersebut juga dapat melakukannya dengan baik. Secara umum, administrasi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu arti sempit dan arti luas. Berikut ada pengertian administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian ialah proses atau kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin agar tercapainya tujuan organisasi yang seimbang dengan sifat, hakikat, dan fungsi organisasi serta sifat dan hakikat para karyawan atau anggota. Berikut ada anggaran, status, dan sistem kepegawaian. Dalam status lembaga atau perusahaan yang lebih umum disebut dunia kepegawaian, tidak semua pekerja atau pegawai mempunyai status kepegawaian yang sama, sehingga muncul hak maupun kewajiban yang berbeda-beda pula. Sedangkan pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja ialah orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu yang pertama ada pegawai pencobaan, pegawai harian, pegawai bulanan, pegawai borongan, dan pegawai musiman. Berikut ada sistem kepegawaian. Pegawai merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Walaupun sedemikian canggihnya teknologi saat ini, tanpa kehadirannya pegawai, semua itu belum mempunyai arti apa-apa. Karena sangat pentingnya pegawai dalam suatu perusahaan, maka untuk ini dapat digunakan beberapa sistem kepegawaian, antara lain sistem kawan, sistem kecakapan, dan sistem karir. Baik, yang berikut ada proses penerimaan tenaga kerja. Penerimaan pegawai baru atau rekrutmen adalah hal yang penting bagi perusahaan untuk memperoleh calon pegawai baru dalam menduduki suatu jabatan. Pada sebagian perusahaan, proses penerimaan pegawai baru masih belum dilakukan secara profesional. Hal ini terjadi karena tidak adanya metode standar yang sistematis untuk menilai kelayakan calon pegawai baru. Proses penerimaan tenaga kerja baru antara lain: yang pertama, identifikasi jenis pekerjaan. Kumpulan informasi tentang sifat dan jenis pekerjaan, terutama untuk posisi baru yang belum pernah ada sebelumnya di organisasi. Sebelum merekrut, buatlah lebih jelas segala hal yang akan dilakukan karyawan ke depan dan bagaimana peran tersebut mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, membentuk deskripsi pekerjaan. Ini merupakan tahapan rekrutmen yang penting, di mana Anda harus menguraikan gambaran pekerjaan dan kriteria yang diperlukan untuk seleksi kandidat. Yang ketiga, mencari kandidat. Mencari kandidat dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pencarian internal dan eksternal. Metode internal meliputi referensi dari staf, perencanaan suksesi, dan rekrutmen sekunder. Berikut ada pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Ketentuan yang mengatur tentang PHK diatur lebih lanjut dalam pasal 150 sampai 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. PHK harus dihindari. Ada larangan bagi pengusaha untuk melakukan PHK pada pekerjaannya apabila pekerja sakit, menjalankan tugas negara, menjalankan ibadah, menikah, hamil, melahirkan, atau gugur kandungan. Terkait hubungan perkawinan, hak berserikat, diskriminasi, atau cacat. Apabila terpaksa dilakukan PHK, maka pengusaha diwajibkan untuk membayar uang pesangon dan atau uang
penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima sesuai ketentuan pasal 156 sampai 157 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ada beberapa alasan untuk dapat dilakukan PHK yang inisiatifnya dari pengusaha dengan konsekuensi pemberian hak pada pekerja, yaitu pekerja melakukan kesalahan ringan atau berat, perusahaan pelit, ada forecast, dan adanya efisiensi. Baik, itu saja presentasi materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.